Ini kalau kita lihat ke belakang, pertama undang-undang pilkada kita ini memang menurut saya ini undang-undang yang paling buruk, ya, termasuk yang paling buruk ini. Kenapa? Karena undang-undang ini dulu adalah Semangat pagi Indonesia. Sang kakek pagi ini kita akan bincang-bincang tentang satu hal yang sedang hangat di dunia persada politik kita. Dan tamu kita di sini ada seorang yang luar biasa juga. Bekas pemain dalam bidang pilkada dan pemilu. Namanya Nelson Simanjuntak. Dia anggota Bawaslu periode 17 ya? 17. 2012-2017. Nah, kita akan berbincang-bincang para sahabat sang kakek tentang pilkada serentak yang akan dilakukan 9 Desember 2020. 270 daerah akan menyelenggarakan dan 27 di antara daerah tersebut ada calon tunggal. Sehingga ada namanya pesertanya juga ikut kotak kosong. Kita akan bincang-bincang. Bagaimana kabar? Baik, baik. Salam COVID. Nah, kita tadi tetap memakai masker, tapi kita sudah buka. Nanti kita akan pasang lagi dan jarak jelas ini. PSBB yang kita patuhi. Itu juga salah satu. 3M-nya jangan lupa. Nah, gimana kira-kira di masa pandemi ini bagaimana ini keadaan pandangannya tentang perpolitikan kita ini? Iya, luar biasa memang. Ini pilkada akan dilaksanakan serentak 9 Desember. Banyak sebenarnya yang meminta supaya diundur ya. Sedikit. Tapi kalau saya secara pribadi diundur pun apa yang mau didapatkan? Sebab kita tidak tahu sampai kapan ini pandemi berakhir. Sementara pemerintahnya harus jalan terus. Memang ada orang mengatakan kalau dengan pejabat pelaksana tugas gitu ya. Tapi itu berbeda karena dia tidak akan bisa mengambil kebijaksanaan. Karena dia menjadi orangnya gubernur yang ditempatkan di kabupaten kota dan dia bersifat delegatif. Jadi dia tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis di dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah. Dia hanya bisa melaksanakan tugas rutin. Itu yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Negara. Oh, jadi berarti sebetulnya masyarakat juga harus paham. Ternyata PLT atau PJS tidak bisa mengambil tindakan-tindakan atau kebijakan yang strategis. Ya. Dia hanya tugas rutin. Dia hanya tugas rutin, melaksanakan tugas rutin. Itu diatur dalam Undang-Undang Administrasi Negara kalau saya tidak salah nomor 30 tahun 2014. Berarti sangat berbeda yang definitif dengan yang PJS dan PLT. Itu makanya seolah-olah DPR, KPU dan pemerintah ngotot harus menjalankan ini, dituduh orang ngotot, padahal sudah ada suara-suara mengusulkan pengunduran tadi. Karena kalau masa jabatan kepala daerah yang sudah berakhir, ya dia harus berakhir, tidak bisa diteruskan. Yang bisa meneruskan itu adalah nanti gubernur akan menunjuk pelaksana tugas di kabupaten kota atau Menteri Dalam Negeri atau Presiden untuk menunjuk di tingkat provinsi. Dan itu adalah orang-orang dari Departemen Dalam Negeri dan untuk kabupaten kota itu adalah dari kantor-kantor gubernur biasanya provinsi. Jadi yang berarti tetap juga mempunyai tugas harian juga dia di tempat masing-masing. Nah, jadi akan banyak tugas sebenarnya tugas rangkap gitu. Tugas rangkap ya. Misalnya dirjen jadi PLT gubernur gitu ya. Dirjennya yang kepala dinas lah kan kira-kira begitu kan. Gitu ya. Jadi berarti memang sangat strategis. Ya, memang makanya saya katakan saya secara pribadi ya ini harus dilanjutkan. Tapi dengan syarat ya kita harus melaksanakan protokol Covid ini untuk pencegahan Covid. Nah, memang kenapa kalau kita baca di berita-berita ya, kenapa meningkat terus? Ya ada dua kemungkinan. Pertama memang ya harus meningkat ini karena memang dia tidak kelihatan. Yang kedua memang orang juga banyak yang tidak disiplin sehingga penurunan itu menjadi lebih cepat. Ada juga tingkat pemeriksaan sudah semakin tinggi. Karena biaya rapid test juga makin berkurang kan? Jadi ketahuan. Itu dia. Oh itu juga. Oke, para sahabat sang kakek, pengunduran pilkada bukan sekedar soal sederhana rupanya. Menurut Nelson Simanjuntak, ternyata ada perbedaan prinsip. Kalau dia hanya PLT atau PJS, dia tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis, hanya tugas rutin. Itu berarti pilkadanya penting.
Bagaimana mematuhi protokol kesehatan? Ini persoalan kita yang berikut. Tapi memang ada juga ini para paslon ini dalam deklarasi, kampanye, atau mendaftarkan diri aja, memang abai dengan protokol kesehatan. Nah itulah sebetulnya, dan itu yang saya kira membuat kita, Indonesia ini tidak maju-maju. Jadi ketika ada, katakanlah himbauan dari pemerintah supaya kita melakukan sesuatu yang baik, seringkali kita abai, merasa bahwa kita ini paling hebat, kan begitu kan? Merasa paling kita ini kebal gitu kan? Padahal kalau berpikir soal kebal, bisa aja kita kebal, tapi nanti kita ke rumah, bagaimana orang di rumah kan kira-kira begitu kan? Bisa kita nggak kena, tapi kita pembawa ke rumah gitu ya? Ke rumah. Nah saya kira itu yang banyak terjadi soal COVID ini ya. Saya kira memang ya kita harus lebih disiplin lah soal itu ya. Apapun kegiatan yang mau kita lakukan ke depan ya, kalau memang harus keluar dari rumah ya menggunakan masker, mencuci tangan setelah kembali ke rumah, menjaga jarak. Nah ini pun sebenarnya kita ini ya mudah-mudahan lah, karena kita tidak pakai masker sekarang ini, tapi mudah-mudahan kita berdoa lah, karena dalam kerangka kalau kita nanti tutup wajah ini kan kurang elok juga. Ya. Oke, berarti ini kita perlu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ya. Jadi bisa kita jalani tetap proses pilkada, tapi dengan menjaga protokol kesehatan, kemungkinan besar kita akan selamat. Iya, akan selamat. Jadi bukan persoalan apakah ini kan ada asumsi. Iya. Ini bisa dua. Bisa ini menjadi golden opportunity, tapi bisa juga ini jadi horor katanya. Karena ini diasumsikan akan membentuk klaster baru. Gimana sebetulnya? Ya bisa menjadi klaster baru kalau kelakuan masyarakat ini tidak berubah gitu ya. Kalau tidak berubah, tapi kalau dilakukan, jika katakanlah kampanye, ini kan sudah dilarang untuk melakukan kerumunan gitu ya. Ya kalau tidak berkerumun kan tidak ada masalah. Cuman orang sering mengatakan orang Indonesia kan nggak bisa larang. Kenapa tidak bisa? Itu kan soal disiplin dari masing-masing ya. Jadi ya kita jaga jarak lah, pakai masker gitu ya. Nanti di TPS, setiap orang yang mau datang ke TPS ya harus dipastikan menggunakan masker gitu ya. Dan di TPS harus selalu disediakan cuci tangan sama cuci tangan. hand Jadi sanitizer. begitu masuk harus juga pakai cuci tangan untuk menjaga supaya tidak terkontaminasi. Kan ada alat-alat yang harus digunakan secara bersama-sama itu. Misalnya pulpen ketika menandatangan daftar hadir, atau alat untuk mencoblos kan gitu kan. Keluar dari situ ya cuci tangan lagi. Siapa tahu ada orang yang memang lolos juga ke situ kan. Iya, kira-kira begitu apa yang sederhananya. Oke. Sekarang kita coba diskusikan soal apa yang saya sampaikan di awal tadi, soal kotak kosong. Dari 270 pilkada ini, 27 ternyata itu adalah calon tunggal, dan berarti kan menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu soal pemilihan kan berarti ada dua nanti kotak dalam surat suara. Satu kotak bergambar paslon, satu lagi kotak kosong. Sebetulnya ini bagaimana ini? Di surat suara itu ya? Iya, di surat suara. Jadi memang kalau kita runut ke belakang agak lucu memang bangsa kita ini. Di satu sisi memang kita berusaha untuk supaya bagaimana pemilu kita semakin demokratis, tapi kelihatan para pemain-pemain politik ini suka sekali bermain curang. Ya. Ini kalau kita lihat ke belakang, pertama undang-undang pilkada kita ini memang menurut saya ini undang-undang yang paling buruk. Ya, termasuk yang paling buruk ini. Kenapa? Karena undang-undang ini dulu adalah undang-undang darurat, undang-undang Perpu. Ini kan Perpu nomor 1 tahun 2015 yang kemudian dulu kan undang-undang untuk pilkada ini kan sudah sempat membuat untuk tidak secara langsung. Lalu kemudian tahun 2014 dikeluarkan Perpu bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara langsung. Lalu kemudian oleh Presiden dibuatlah Perpu, ya kan? Itulah yang kemudian menjadi Undang-Undang Pilkada nomor 1 tahun 2015. Tapi begitu disahkan itu langsung direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Keluarlah nomor 8 tahun 2015. Masih tahun 2015. Tapi ternyata ini tidak bisa mengisi ruang-ruang kosong, misalnya bagaimana kalau terjadi calon tunggal. Nah, oleh karena itu pada pilkada tahun 2015 ada di sejumlah daerah terjadi calon tunggal menurut saya itu dikondisikan oleh partai politik. Dengan tujuan supaya calon tunggal ini tidak daerah yang bercalon tunggal ini supaya ditunda pilkadanya.
Jadi dikondisikan sebagai calon tunggal supaya ditunda pilkadanya. Biasanya itu petahana yang cukup populer, yang dianggap tidak akan terkalahkan. Itu terjadi misalnya di Surabaya dan di beberapa tempat lain. Lalu kemudian ada yang judicial review ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian diizinkanlah boleh calon tunggal. Nah, kan kira-kira begitu kan. Nah, tahun 2016 dilakukan revisi lagi terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, kemudian diresmikanlah calon tunggal itu boleh. Nah, ya kan? Nomor 10 tahun 2016. Nomor 10 tahun 2016. Nah, setelah itu keluar muncul lagi, justru dikondisikan lagi calon tunggal ini. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya untuk pilkada tahun 2020 sekarang ini, tadinya kan ada 25 daerah yang sudah memang mencalonkan hanya pasangan calon tunggal. Nah, ternyata yang ditetapkan itu menjadi 27. Berarti ada dua daerah yang kemudian tidak memenuhi syarat yang kandidat yang lain sehingga menjadi calon tunggal. Nah, apa ini sebenarnya? Menunjukkan apa ini? Ini menurut saya ini sesuatu yang tidak membangun demokrasi. Sebetulnya memang kalau benar-benar bahwa hanya satu mau dicalonkan juga memang tidak apa-apa sebetulnya ya. Tapi tidak perlu harus didukung oleh semua partai politik. Dan yang kedua adalah menurut saya ini adalah kegagalan partai politik untuk menyiapkan kadernya. Kegagalan partai politik. Karena salah satu tujuan demokrasi sebenarnya adalah, atau salah satu teknisnya adalah bagaimana supaya orang mempunyai pilihan ketika memilih kepala daerah. Jadi kalau calon tunggal sebenarnya bukan pemilu namanya itu. Tetapi untungnya memang kita mencoba mensiasati itu dengan cara kotak kosong tadi itu. Sebenarnya kita ini merupakan ini diadopsi dari cara yang dilakukan pemilihan kepala desa dulu. Nah, itu yang ada kotak kosong. Nah, bagaimana? Apakah demokratis? Ya, menurut saya sih karena ada kolom kosongnya itu atau sering disebutkan sebagai kotak kosong, ya secara prosedural ya kita anggap itu demokratis. Yang menurut saya sebenarnya itu tidak membangun demokrasi ya. Itu tidak membangun demokrasi. Karena biasanya ya calon tunggal itu biasanya menang, ya. Biasanya itu menang karena dia berusaha untuk untuk mengkampanyekan dirinya dan nggak ada calon lain yang mengkampanyekan dirinya. Nah, sekarang muncul semangat untuk memenangkan kotak kosong. Nah, bisa saja sih sebenarnya bisa juga sekaligus sebagai ujian atau praktik berdemokrasi kita. Apakah memang mungkin demikian? Nah, kita punya pengalaman sebenarnya. Di Makassar itu ada tahun 2018 ya. 18. Itu yang wali kota. Iya, yang calon wali kota itu calon tunggal itu menang. Nah, tadinya saya berpikir luar biasa ini orang Indonesia ternyata bisa memenangkan kotak kosong. Berarti pemilih di Makassar itu sudah luar biasa demokratis, mereka sudah tahu memilih siapa yang pantas dipilih kan gitu kan. Lalu kemudian ngomong-ngomong sama teman-teman, ternyata memang itu juga pakai operasi tersendiri juga itu. Jadi ada juga yang mensponsori itu supaya kotak kosong yang menang. Dan sebagai catatan, memang dulunya kan di sana kan ada dua pasangan calon, satu petahana, satu lagi pendatang baru kan gitu kan. Petahana ini entah bagaimana waktu itu, kalau saya tidak salah, ada sebenarnya proses hukum yang membuat dia akhirnya didiskualifikasi. Diputuskan PT UN sama Mahkamah Agung. Nah, tapi terlepas dari situ bahwa di sana kotak kosong itu memang menjadi menang. Nah, bagaimana tempat lain? Saya tidak yakin bisa dilakukan itu, kecuali ada operasi dalam tanda kutip ya. Nah, tetapi kalau memang betul-betul masyarakat melihat bahwa calon tunggal itu tidak berkualitas, ya mereka harus berjuang supaya menangkan kotak kosong. Karena nanti tahun berikut akan dilakukan lagi pilkada kan gitu kan. Tapi kalau memang yang bersangkutan itu memang berkualitas, ya kenapa tidak kan gitu kan? Cuma sekali lagi bahwa ini menunjukkan demokrasi kita ini tidak sehat. Kenapa sih tidak sehat? Pertama, masa partai politik ikut berpolitik tapi tidak mempersiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin pemerintahan. Padahal tujuannya kan adalah bagaimana supaya dia bisa memimpin pemerintahan kan? Dan kalau rekrutmen politik ya? Rekrutmen politik. Menciptakan kader. Kalau sekedar untuk jadi anggota DPR kan sia-sia lah partai politik kan gitu kan? Dia harus mempersiapkan kadernya supaya bisa menjadi eksekutif. Kan sebetulnya begitu kan? Ya. Apakah ini satu indikasi bahwa partai politik kita dengan kegagalannya menciptakan kader yang akan ditempatkan di eksekutif, jadi karena itu gagal,
lalu mereka membuat kartel kerjasama dengan partai politik untuk calon tunggal ini seolah-olah ini calonnya, begitu kira-kira. Iya, dugaan saya malah lebih parah dari situ. Oh, lebih parah. Satu memang pasangan biasanya petahana ini, biasanya dia berusaha mengumpulkan dukungan dari partai politik. Itu pernah terjadi di pilkada tahun 2015 yang di Jawa Timur. Itu diborong partai politik oleh salah satu pasangan calon yang petahana, nggak apa-apa, udah berlalu kan gitu kan. Lalu kemudian ya jadi muncul persoalan-persoalan di antara partai politik. Adalah partai politik yang pecah, ada ketua dan sekretaris. Ada yang ketua dan wakil sekretaris yang mendukung satu pasangan calon, kemudian ada sekretaris dengan wakil ketua yang mendukung pasangan calon yang lain. Nah, ini juga menunjukkan ketidakdewasaan partai politik, ya. Itu. Nah, kalau kita bicara mengenai pemilu atau pilkada yang berkualitas, ya, ini sering saya sampaikan dari pengalaman saya sudah ikut mengawasi pemilu walaupun sebagai staf dari mulai tahun 2004 sampai 2017 dan kita sekarang jadi pengamat. Nah, ada beberapa hal strategis menurut saya kenapa demokrasi kita ini tidak maju-maju. Dan kalau kita dalam rangka memperbaiki itu ada selalu saya coba sampaikan ini. Ada 4 hal yang harus kita perbaiki betul-betul ya. 4 hal itu adalah yang pertama adalah soal rekrutmen politik tadi di partai politik dan proses pengkaderannya. Yang kedua adalah kerangka hukum yang pelaksanaan pemilu itu sendiri. Yang ketiga adalah penyelenggara pemilu yang harus profesional dan independen, gitu ya. Dan yang keempat adalah pemilih yang cerdas. Nah, mari kita lihat satu-satu. Partai politik yang bertugas sebagai yang mencalonkan calon baik dalam pemilihan legislatif maupun presiden, termasuk juga pilkada. Meskipun ada calon independen. Sebenarnya kan kenapa muncul calon independen ini kan karena kekecewaan terhadap partai politik. Calon-calon yang dicalonkan partai politik kan dianggap tidak begitu bagus. Nah, ke depan saya kira kalau kita mau kepala daerah ini maupun anggota DPR dan presiden yang akan dipilih itu supaya betul-betul baik, bagus, berkualitas, ya mereka harus siapkan calon-calon yang betul-betul memang berkualitas. Harus lakukan pengkaderan. Karena kalau orang Inggris bilang kan garbage in, garbage out kan. Jadi kalau sampah yang dicalonkan ya sampah juga akan terpilih. Ini mohon maaf ini kalau saya agak keras. Nggak mungkin yang baik. Dan mungkin yang baik keluar kalau yang buruk yang dimasukkan kan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah soal kerangka hukum pemilu. Lihat kerangka hukum pemilu pilkada misalnya. Ini tadinya dari Perpu. Lalu kemudian ditetapkan menjadi undang-undang, dilakukan perubahan dan sampai sekarang sudah 3 kali perubahan. Dan ini kan menunjukkan bahwa undang-undang ini disiapkan tidak dengan serius, tidak baik. Nah, bagaimana kita mau melaksanakan sesuatu yang serius, gitu ya, dengan persiapan yang tidak baik. Belum lagi kita kalau melihat soal pemilihan nasional, setiap mau pemilu undang-undang kita pasti diganti. Setiap pemilu undang-undang diganti. Ini kan kerusakan luar biasa ini. Masa DPR menyiapkan pemilu untuk 1 kali, ya kan? Mestinya undang-undang itu kan harus berkali-kali dan bisa digunakan agak panjang waktunya. Kalau toh memang ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, ya masih bisa disesuaikan. Tapi kalau kemudian harus di undang-undangnya diubah, dibongkar, itu kan menghabiskan, selain menghabiskan uang ya, menunjukkan bahwa itulah kualitas bangsa kita ini harus diperbaiki ke depan. Kemudian soal penyelenggara pemilu yang harus independen dan profesional. Dia harus profesional menjalankan semua proses, kalau KPU melaksanakan semua tahapan demi tahapan itu. Mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, verifikasi calon, lalu dan seterusnya, terutama nanti di penghitungan suara dan tabulasinya itu, supaya betul-betul suara yang diberikan oleh pemilih itu harus dihitung secara akurat, sehingga akan kelihatan siapa yang akan jadi pemenangnya. Nah, bagaimana praktek di lapangan? Masih banyak komplain, ya kan? Masih banyak komplain. Nah, salah satu bukti adalah banyak sekali yang harus ke MK mengajukan sengketa pilkada ataupun pemilu di MK. Meskipun memang tidak semua perkara yang diajukan dimenangkan. Dan ini juga sekaligus kritik tidak hanya kepada KPU tapi juga kepada mereka calon-calon itu. Dulu saya sering katakan ketika pemilihan legislatif, saya bilang jangan menjadikan MK ini sebagai daerah pemilihan baru. Maksud saya kenapa di daerah pemilihan baru, jangan menganggap bahwa di sana nanti akan mendapatkan kursi baru kan gitu kan. Karena menang ya. Karena menang, itu dia. Jadi jangan jadi daerah pemilihan baru dibikin MK itu. Nah, begitu juga saya kira di pilkada ini. Kalau toh memang dia pikir dia sudah tidak menang, selisih suaranya udah jelas signifikan. Sudah jauh, ya sudah, gak usah capek-capek ke sana. Cuman memang kawan-kawan pengacara juga perlu juga menahan diri, jangan karena melihat ada
peluang untuk mendapatkan uang atau peluang di masa depan, lalu mendorong-dorong kawan-kawan yang di pilkada ini ke sana kan. Kompor-kompor ya. Bahkan ada lagi yang agak ada lagi yang malah mencari lembaga pengadilan yang lain yang tidak berwenang untuk itu. Misalnya ada juga yang mengajukan ke PTWN. Ini kan gila ini. Masa sudah jelas bahwa yang berwenang untuk menangani sengketa pilkada itu adalah MK. Ada juga yang kemudian masuk ke PTWN, mencoba-coba ke PTWN. Nah, karena ada beberapa calon kepala daerah dulu yang kalah, mencoba konsultasi ke saya, ada begini, udahlah, nggak usah kau percaya itu, nggak usah, itu cuma ngabisin duit, saya bilang. Itu yang soal pemilu ya, penyelenggara. Yang ketiga adalah pemilih yang cerdas. Nah, mestinya pemilih kita ini harus melihat siapa sebenarnya yang layak didukung ya, yang harus diberikan suaranya. Karena harus kita pahami bahwa menjadi kepala daerah itu kan 5 tahun. Ya. Nah, artinya kita harus berharap bahwa yang kita pilih selama dia menjabat 5 tahun harus betul-betul bisa menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan daerah itu kan, dan itu adalah kesejahteraan kita sebagai pemilih. Ya. Nah, yang menjadi persoalan kita sampai sekarang adalah masih banyak pemilih kita yang masih mau memilih karena katakanlah karena kedekatan, karena saudara, karena ya pokoknya itulah karena mungkin satu agama, faktor agama segala macam. Tapi yang paling parah adalah karena uang. Jadi memang agak sulit dibuktikan, memang tidak mudah membuktikan itu, sehingga tapi dalam kenyataan itu terjadi. Kenapa politik uang itu terjadi? Kenapa saya katakan itu terjadi? Saya memang melakukan pengawasan pemilu cukup lama, tapi memang tidak banyak yang bisa tertangkap. Tapi setelah tidak lagi di Badan Pengawas Pemilu, kita bercerita dengan teman-teman yang pernah mencalonkan diri, baik anggota legislatif maupun yang untuk pilkada, mereka sangat mengeluh bahwa mereka sudah bagi-bagi uang. Gitu. Baru ketahuan ya? Baru ketahuan itu. Tapi kan tidak bisa dibuktikan. Meskipun sebenarnya secara hukum, ancaman pidana terhadap yang memberikan uang ataupun yang menerima itu sebenarnya sama. Nah itulah bangsa kita ini. Wah, ini luar biasa penjelasan dari Nelson Simanjuntak. Banyak hal tadi yang disampaikan. Sebetulnya menyangkut pilkada kita, pemilihan kita ini masih banyak yang carut-marut. Bagaimana partai politik yang sesungguhnya harus melakukan rekrutmen politik itu dan pengkaderan itu adalah tanggung jawab untuk demi masa depan bangsa yang lebih baik dengan hadirnya kader-kader dan pemimpin-pemimpin yang baru. Juga kita masih persoalan kerangka hukum kita. Bagaimana setiap pemilu atau setiap mau pilkada dibuat undang-undang yang baru. Padahal kalau di Belanda misalnya, satu undang-undang bisa umurnya 100 tahun. Tapi peraturan pelaksanaan yang selalu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan. Tapi kenapa Indonesia sekali 5 tahun? Apakah ini jadi proyek misalnya di DPR sehingga membuat kita sulit? Karena setiap 5 tahun itu berubah-ubah. Dan juga ini karena berdasarkan Perpu yang dirubah-rubah untuk pilkada kita. Saya kira perlu ada upaya strategis dari Balek atau dari siapapun untuk merancang sebuah undang-undang tentang pemilu, tentang pilkada yang punya daya jangkau lama dan bisa diperbaiki dalam tingkat peraturan pelaksana. Juga penyelenggaranya, juga pemilihnya yang harusnya cerdas dan menghindari politik uang dan segala macam. Sehingga kita melahirkan pimpinan yang baik. Para sahabat Sangkake, ini diskusi kita yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah pencerahan terhadap para sahabat Sangkake. Ya, diskusi kita yang luar biasa ini, tapi jangan lupa juga ini membuat like, comment, subscribe terhadap Sangkake Network yang senantiasa menyajikan konten yang menarik, solutif, dan informatif. Demikian para sahabat Sangkake, diskusi kita, bincang-bincang kita dengan Nelson Simanjuntak memang tidak terasa bahwa banyak hal di bangsa ini yang harus kita benahi. Mudah-mudahan apapun yang sudah disampaikan bisa didengar dan bisa kita maknai sebagai sebuah edukasi politik, sebagai pencerahan tanpa kegerahan. Demikian bincang-bincang kita. Terima kasih Nelson. Terima kasih Ke. Salam. Terima kasih Paul Misra. Terima kasih sahabat.